Shalom, saudaraku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi bagi kita semua yang sedang mendengarkan renungan saat ini. Dan dari Bukit Sion Makale, kami menyapa semoga kita semua dalam keadaan sehat dan kiranya damai sejahtera dan kasih dari Allah tetap melimpah dalam hati kita semua. Karena itu, mari kita awali seluruh aktivitas kita hari ini dengan membaca dan mendengar firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa pemilik kehidupan kami. Pagi yang indah ini kami bersyukur untuk kasih dan anugerah Tuhan bagi kami. Dan sebelum kami memulai aktivitas kami pada hari ini, kami rindu diperlengkapi dengan firman Allah. Karena itu, kami mohon Roh Kudus kiranya menolong kami untuk memahami dan mengerti maksud firman Tuhan yang datang kepada kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap mendengar firman-Mu. Amin. Bacaan kita pada pagi ini sesuai dengan renungan harian Gereja Toraja, terambil dari Roma pasal 2 ayat 17 sampai 29. Hukum Taurat dan sunat tidak menyelamatkan orang Yahudi. Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, berbenggah di dalam Allah dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak, dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa. Karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Jadi, bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar, jangan mencuri. Mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata, jangan bersinah. Mengapa engkau sendiri bersinah? Engkau yang jijik akan segala berhala. Mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau bermegah atas hukum Taurat. Mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat. Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada gunanya lagi. Jadi jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Jika demikian, maka orang yang tak bersunat tetapi melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Demikianlah firman Tuhan. Tema renungan kita pada pagi ini ialah mengajar diri sendiri. Mengajar orang lain tentulah suatu hal yang sangat lumrah, atau sering kita dengar, kita lihat, bahkan kita lakukan, apalagi bagi yang berprofesi sebagai tenaga pengajar atau pendidik. Mengajar juga tidak hanya melalui pendidikan formal, tetapi juga terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti orang tua mengajar anaknya, pemimpin mengajar stafnya, dan lain sebagainya.
Lalu bagaimana dengan firman Tuhan yang datang kepada kita saat ini dalam ayat 21 pembacaan kita? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Suatu pertanyaan yang sangat tidak lazim, bagaimana kita mengajar diri kita sendiri. Paulus menjelaskan kepada orang-orang Yahudi bahwa mereka perlu mengajar diri mereka sendiri, bukan orang lain dengan hukum Taurat yang mereka miliki. Mereka sangat mengenal hukum Taurat, sehingga mereka mengetahui bagaimana memanfaatkan tindakan-tindakan mereka sendiri, sementara orang lain mereka celah. Bacaan kita merupakan kecaman keras terhadap kemunafikan, di mana kemunafikan adalah suatu bahaya yang selalu mengancam orang yang mengajarkan firman Tuhan. Karena selalu ada kecenderungan untuk merasa bahwa kita sudah cukup karena kita mentaati atau kita mengerti Alkitab. Adalah jauh lebih mudah memberitahu orang lain bagaimana berperilaku dengan benar daripada diri kita sendiri yang berperilaku secara benar. Lebih mudah mengatakan kata-kata yang benar daripada membiarkan kata-kata itu berakar di dalam hati dan hidup kita sendiri. Saudaraku, firman Tuhan tidak hanya kita pakai untuk mengajar orang lain, tetapi terlebih untuk mengajar diri sendiri. Karena itu marilah kita memeriksa diri kita sendiri dan melihat apakah dosa atau adakah dosa dalam bentuk apapun di dalam diri kita. Dan pastikan bahwa tindakan-tindakan kita sesuai dengan perkataan dan selalu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga hidup kita menyenangkan dan memuliakan Allah. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur, berterima kasih buat firman-Mu yang telah Engkau perdengarkan lagi bagi kami pada pagi ini. Biarlah firman-Mu terus mengajar kami untuk dapat melihat kebenaran Tuhan dalam hidup kami. Sehingga hidup kami tidak hanya saling mencela, tetapi firman Tuhanlah yang menumbuhkan iman kami untuk selalu hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Saat ini kami akan memulai lagi tugas dan pekerjaan kami. Tuhan tolong kami dalam berkarya untuk setiap tanggung jawab kami. Berkat Tuhan kiranya tercurah untuk setiap pekerjaan kami hari ini, sehingga dapat memberikan hasil yang terbaik dalam kehidupan kami, terlebih untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ampunilah segala dosa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sampaikan doa ini. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.